sakitnya kehilangan. Obrolan Jajang dan Ki Gendeng seketika terhenti kala mereka mendengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Keduanya terdiam cukup lama, memastikan tidak salah dengar. Jari telunjuk Ki Gendeng terangkat, seakan memberi tanda untuk tetap diam. "Kayaknya teh ada yang ngikutin kamu, Jang," bisik Ki Gendeng. Kepalanya dimiringkan pada arah pintu masuk. Jajang terdiam sejenak, mencoba menerka siapa yang berani mengikutinya. Feelingnya tertuju pada Basir karena tadi ia sempat berpapasan dengan pria itu. Tidak menutup kemungkinan juga, sebab Basir orang yang nekatan, juga terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. "Sepertinya, saya tahu siapa orangnya, Ki. Jadi, saya harus melakukan apa?" Yang ditanya malah terkekeh, lalu ia menjawab, "Biarkan saja. Sudah Aki bilang, yang masuk akan sulit keluar. Tadi Aki membuat jalan tipuan. Dia akan tersesat. Sekarang kita keluar dengan tenang." Setelah Jajang mengangguk, keduanya keluar dari ruangan sempit itu menelusuri lorong demi lorong yang hanya cukup diisi oleh satu badan. Berbekal cahaya obor, mereka bisa keluar tanpa diketahui siapapun, sambil berjalan menuju mulut goa. Sebagai pintu utama, pandangan Jajang menelusuri seluruh ruangan yang dipenuhi bebatuan itu. Ada banyak pintu, karena memang goa tersebut memiliki banyak cabang. Pulang, dia sudah masuk ke tempat lain. "Aman," ucap Ki Gendeng menepuk bahu Jajang. Pria itu hanya mengangguk, lalu segera pergi. Apalagi di luar hari sudah sangat gelap. Ia takut Bah Karsun mencarinya. Sementara itu, rasa penasaran Basir akan aktivitas Jajang di dalam membawanya pada sebuah lorong sempit tanpa ujung. Sedari tadi ia terus berputar di tempat yang sama. Tempat kecil dan pengap itu membuat dahinya dibanjiri keringat. Bahkan, napas Basir seakan tersengal-sengal. Basir berjalan hanya mengandalkan cahaya flash di ponselnya. Sepatu sport yang ia kenakan beberapa kali menginjak tulang belulang. Basir sempat ketar-ketir ketika menyorot tulang kepala, yang disinyalir sebagai kepala manusia. Brengsek, cacinya melempar kepala tengkorak ke sembarang tempat. Semakin dalam, lorong tambah menyempit. Basir sampai berhenti sejak, mengatur napasnya dengan penuh kekesalan. "Sialan maneh teh Jajang. Lihat saja, setelah ini, aku bakalan bilang sama warga kalau kamu biang kerok dari kekacauan di desa. Bapak sama anak sama aja, tukang main dukun." Emosi itu malah semakin membuat Basir kelelahan. Ia berjongkok di lorong, tubuhnya terhimpit. Bahkan, Basir harus merangkak untuk sampai di ujung. Sekali saja ia berdiri, bebatuan runcing bisa menancap di kepala. Kini mencoba menghirup udara. Napasnya terasa sangat pendek. Ia memutuskan untuk kembali berjalan sambil berjongkok. Setelah sampai di ujung, Basir melompat sambil berpegangan pada batu besar yang menutupi setengah lorong. Ketika ia berdiri, ia mengerang kesal, sebab banyak sekali pintu goa yang harus ia pilih untuk berhasil keluar. "Sialan, yang di luar tolong!" teriak Basir, suaranya memantul. Ia mengacak rambut frustrasi sembari mengentak kaki. Jika ada sinar yang menyorot ke arah wajah Basir, sudah dipastikan wajahnya terlihat begitu merah. Selain karena panas, amarah juga membuat otaknya mendidih. Basir sudah seperti ikan yang dikeluarkan dari kolam. Ia menjatuhkan diri di tanah. Kakinya menendang kerikil yang terjangkau. Tangan pria itu memukul tanah, seakan kesal pada alam yang membiarkan dirinya terkurung di tempat asing seperti itu. Haus mulai merongrong tenggorokan. Bibir hitam Basir sudah terasa sangat perih akibat kekurangan cairan. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Semakin lama, semakin gelap. Basir pun tak sadarkan diri. Ki Gendeng yang berhasil menemukan Basir hanya tertawa melihat tubuh tinggi besar itu lemah tak berdaya. Ki Gendeng mencoba menendangnya, tetapi tidak ada respon sama sekali. Pria tua itu mengecek denyut nadi lewat leher. Ternyata keadaan Basir hanya pingsan. Ini akibatnya kalau orang suka ikut campur urusan orang lain. "Karma, tapi tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu, anak muda. Ada hal yang lebih menyenangkan dibandingkan kematian yang cepat," ucap Ki Gendeng seraya meludahi tubuh Basir. Semenjak rentetan kejadian menyeramkan terjadi di desa Wangunsari, setiap malam hawa desa berubah menjadi begitu senyap. Hanya 1-2 kendaraan yang melintas. Itu pun terpaksa jika keadaan mendesak. Namun, bagi Jajang, keadaan ini justru menguntungkan. Ia tidak perlu takut kepergok oleh siapapun saat keluar masuk makam keramat. Jajang yang melenggang santai sedari tadi akhirnya sampai di depan rumah. Dahinya mengernyit setelah menemukan sebuah sandal di teras. Ternyata, ada seseorang yang datang. Tegas pria itu mengintip dari luar karena gorden di dekat pintu sedikit tersibak. Suasana di dalam hening. Jajang pun membuka pintu dengan hati-hati.
berusaha tidak menimbulkan suara decit. Ia berjalan menuju kamar Mbah Karsun, lantas mengintip siapa yang ada di dalam dari balik gorden penutup pintu. Sudah ia duga, Bagas datang untuk menjadi mata-mata. Terlihat Bagas tengah memijat kaki Mbah Karsun. Kedua pria beda generasi itu tampak tertawa bersama. Keadaan yang begitu hangat. Beda jika Jajang yang ada di sana. Obrolan anak dan bapak itu nyaris selalu serius. Jajang memilih memutar badan, kembali keluar dari rumah. Ia tidak peduli apa yang dibicarakan oleh bapaknya dengan Bagas. Saat ini, Jajang hanya ingin suasana damai dan tentram, merenungi kejadian yang baru disaksikannya tadi. Berbeda dengan Jajang, Bagas tengah berusaha mencairkan suasana. Ia ingin mengobrol lebih dalam lagi dengan Mbah Karsun, terutama tentang kehidupan Jajang saat ini. Bagas tahu, putra Mbah Karsun itu pernah memiliki perasaan pada adik iparnya. Sebenarnya memang Bagas datang untuk menemui Jajang. Nyatanya, pemuda itu tidak ada di rumah. Bagas hanya bertemu dengan Mbah Karsun yang tengah meringkuk sambil memijat kaki asam uratnya kambuh. "Oh ya Bah, Kang Jajang kemana?" tanya Bagas berbasa basi. Terdengar helaan napas dari Mbah Karsun. Pria parubaya itu terlihat begitu lelah. Duka tugas. Akhir-akhir ini Jajang teh sering keluar malam. Mana tidak pernah pamitan sama bapak. Mulut Bagas membentuk huruf O. Kembali pria itu berkata, "Mungkin lagi banyak kerjaan Bah. Apalagi, Pak Lurah masih sibuk mencari orang hilang. Karim masih belum ditemukan." Tanya Mbah Karsun. Sebenarnya ia sangat ingin mengobrol tentang hal ini bersama Jajang. Menghabiskan waktu berbicara dari hati ke hati antara anak dan bapak. Bagas menghentikan pijatan di kaki Mbah Karsun. Ia kembali melumuri telapak tangannya menggunakan minyak cengkeh. Di desanya, Bagas selalu dimintai sang atasan untuk memijat. Menurut bosnya, pijatan Bagas lumayan bisa merelaksasikan otot yang kaku. "Belum Bah, kasihan Teh Siti, pasti kaget sama hilangnya Kang Karim. Sayangnya, keluarga saya yang dituduh sebagai biang kerok masalah ini." Ada senyum tersungging di bibir Bagas. Namun, ia tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya karena menjadi topik hangat di kalangan warga. Ya begitulah warga di desa kita. Selalu saja mudah dihasut oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang mah kudu banyak istighfar. Terus, keadaan si Neng gimana? Pijatan pada betis yang kulitnya sudah keriput itu berpindah ke area mata kaki beserta jari jemarinya. Bagas mulai bergeser tempat duduk agar mudah menjangkau ujung kaki Mbah Karsun. "Masih sama Bah, Nila masih suka kerasukan. Insya Allah besok pagi bapak mau ke pesantren. Mau minta bantuan para guru di sana. Harusnya mah malam ini. Cuma kayaknya diundur karena beliau capek." Jelas Bagas. Wajah Mbah Karsun berubah sendu. Tentu saja ia merasa gagal menolong Nilam. Terakhir, ketika melakukan ritual jemput Sukma, Nila menolak untuk ikut. Saat itu pula badan Mbah Karsun jadi mudah sakit. "Selesai Bah," ucap Bagas setelah berhasil menarik satu persatu jari kaki Mbah Karsun hingga tulangnya berbunyi. Bagas melirik jam di dinding. Melihat waktu yang ternyata sudah lewat dari jam Isya. "Nuhun ya, Abah gak bisa ngasih apa-apa. Harusnya mah Abah yang nengok si Neng, malah kamu yang kesini. Insya Allah, kalau sudah bisa jalan lagi, Abah bakal ke rumah Pak Wahyu. Gak apa-apa atuh Bah. Yang penting mah Abah harus sembuh. Jangan lupa makan, terus minum obat. Saya pamit ya Bah. Udah malam." Bagas mengulurkan tangan. Ia bersalaman pada Mbah Karsun dengan taksim. Mesti orang yang ingin ditemui tidak ada di rumah. Setidaknya Bagas bisa memberi manfaat pada sang sesepuh desa. Tidak dipungkiri, Mbah Karsun masih sangat dibutuhkan oleh warga desa Wangunsari. Tanpa diantar, Bagas pun segera keluar kamar. Saat membuka pintu utama, Bagas dibuat kaget karena ada Jajang yang duduk di teras rumah. Pria itu tersenyum samar. Bisa Bagas lihat, ada wajah penuh tekanan di sana. "Kang Jajang dari mana? Tadi saya mau ketemu sama Kang Jajang, tapi mungkin kapan-kapan lagi, karena ini sudah malam," ucap Bagas sesantai mungkin, berupaya untuk tidak terkesan menginterogasi. "Dari tadi saya di sini Kang. Tadi saya sempat masuk, tapi ternyata bapak lagi dipijat. Jadi saya tidak mau mengganggu." Bagas hanya mengangguk samar. Banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, tetapi tertahan karena melihat situasi Jajang seperti kelelahan. Pria itu pun urung memilih untuk berpamitan pulang. Baru saja satu langkah, Jajang kembali memanggil Bagas. "Kang Bagas." "Iya Kang. Kenapa? Boleh saya meminta tolong?" Jajang tampak gemetaran. Dahinya berkeringat. Ia menghapus buliran di dahi dengan telapak tangan. "Tolong bawa Nilam pergi jauh dari tempat ini." Seketika mata Bagas menyipit.
Entah mengapa kecurigaannya pada Jajang semakin besar. Gestur tubuh yang terlihat was-was, ditambah mata yang tak bisa menatap lawan bicara, semua itu hanya bisa ditunjukkan oleh orang yang terkena serangan panik. Kenapa memangnya, Kang? Pertanyaan tersebut belum terjawab, tetapi suara benda jatuh terdengar dari dalam rumah. Keduanya buru-buru masuk, melihat apa yang terjadi. Jajang dan Bagas membelalak seketika saat melihat Mbah Karsun tergeletak di lantai, sedangkan suara tadi berasal dari muk berisi air yang ikut terjatuh. Teriakan Jajang menggema, ia berjongkok hendak menolong Mbah Karsun. Diangkatnya tubuh renta itu ke atas sofa. Jajang masih berusaha memanggil bapaknya, menepuk pipi Mbah Karsun supaya bisa sadar kembali. "Pak, bangun Pak. Bapak." Bisa Jajang rasakan kulit Mbah Karsun yang begitu dingin. Pria parubaya itu dalam keadaan memakai sarung. Kebetulan kainnya tersingkap, memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuat Jajang dan Bagas menganga. Kaki Mbah Karsun memerah. Muncul sebuah benjolan yang mengeluarkan nanah bercampur darah. Beberapa borok terlihat menumpuk di beberapa bagian. Sontak Jajang mendorong tubuh Bagas yang tengah membeku di sampingnya. Mata Jajang melotot, tubuhnya bergetar. Mendadak ia lemas melihat keadaan bapaknya seperti ini. Yang ia tahu, Mbah Karsun sudah dipijat oleh Bagas. Tentu saja hal itu yang ia pikir menjadi penyebab hancurnya kaki Mbah Karsun. Sontak Jajang berdiri, ia menarik kerah Bagas, menatapnya dengan urat leher yang menegang. "Kamu apakan bapakku?" "Sabar, Kang. Saya hanya memijatnya," jawab Bagas takut-takut. "Bohong, kamu pasti memang berniat membunuh bapak kan? Harusnya aku yang kamu bunuh. Tapi kenapa kamu lampiasin ke bapak?" "Brengsek." Sebuah tinjuan mendarat di wajah. Bagas tersungkur ke lantai dengan darah mengucur dari hidungnya. Bagas hendak berdiri. Ia berusaha menjelaskan kalau minyak yang digunakan untuk memijat Mbah Karsun adalah minyak milik Mbah Karsun sendiri. Tentu saja Bagas tidak ingin Jajang salah paham, lalu menyalahkan dirinya. Tubuh Bagas kembali ditarik. Kali ini tinjuan mendarat bukan hanya sekali, melainkan beberapa kali sampai pandangan Bagas mulai berkunang-kunang. Apalagi, salah satu jari pria itu menggunakan batu akik. Mau melawan pun rasanya tidak mungkin, mengingat tenaga Jajang begitu besar. Setelah Bagas melemah, Jajang kembali menghampiri Mbah Karsun. Dengan panik, ia mengecek denyut nadi dari mulai pergelangan tangan sampai leher. Napasnya semakin sesak kalau tidak ada denyut sama sekali. Telinga Jajang ditempelkan pada dada Mbah Karsun yang datar, di mana tak ada hela napas lagi di sana. "Bapak!" Sebuah teriakan menggema, diiringi tangis kehilangan. Jajang memukul-mukul kursi, merasa hidupnya begitu hancur untuk kesekian kali. Padahal, baru saja ia menyesali perbuatannya pada Nilam. Jajang berniat meminta tolong pada Bagas untuk membawa Nilam pergi, supaya terhindar dari sihir Nyai Kusuma. Akan tetapi, bapaknya sendiri malah mati di tangan Bagas. Tangis seorang anak lelaki yang kehilangan orang tua terdengar lebih memilukan. Tak tega dengan keadaan itu, dalam keadaan lemah, Bagas berdiri. Ia pergi dari rumah Mbah Karsun dalam keadaan wajahnya yang berlumuran darah. Sambil berjalan terseok, Jajang meraih ponsel dalam saku celana. Ia mencari nomor Pak Lurah, meminta bantuan untuk datang ke rumah Mbah Karsun sesegera mungkin. Beruntung panggilan segera diangkat. Pak Lurah mengatakan akan ke lokasi bersama Ridwan. Sementara itu, Jajang masih berusaha mengguncang tubuh bapaknya. Tidak ada hasil. Tubuh Mbah Karsun semakin dingin. Diraihnya tangan sang bapak. Ia ciumi tangan renta itu dengan suara tangis yang tertahan di tenggorokan. "Akan aku balas semuanya, Pak. Akan aku balas." Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.